Babu ma yaf'aluhu ba'dal hil. Bab apa yang dilakukan setelah halal. Amalan setelah tahallul. Jadi begitu tahallul kedua selesai, apa amalan yang dilakukan? Nah, ini masih kelanjutan sebenarnya dari sifat haji. Ya. Sini ada 15 pembahasan. Yang pertama kembali ke Mina untuk mabit setelah tawaf ifadah. Kata beliau, "Tsumma yarji'u ila Mina wa la yabitu layaliha illa biha." Kemudian dia kembali ke Mina. Ya, dia kembali ke mana? Ke Mina. Nah, kalau dia pergi tawaf tentunya ke mana? Dia ke Mekah ya. Jadi selesai tawaf tersebut dia kembali ke Mina. Dan dia tidak bermalam. Dia tidak bermalam kecuali di Mina. Ya, karena tanggal 11, 12, 13 disyariatkan untuk tinggal di mana? Di Mina, bermalam di Mina. Pokoknya adalah bermalamnya, itu yang pokok. Ya. Dan yang mu'tabarnya adalah apa? Adalah dia bermalam kebanyakan malamnya. Jadi anggaplah misalnya malam itu semuanya 8 jam. Kalau dia sudah bermalam 5 jam di Mina itu sudah cukup. Kalau di siang hari misalnya dia mau ke Mekah, boleh saja di siang hari dia ke Mekah. Karena itu dibolehkan ya tawaf ifadah di tanggal 11 atau dia menyembelih di tanggal 11. Karena memang di siang hari diizinkan keluar dari Mina. Dia menyempurnakan ibadah yang lainnya. Apakah dia tawaf ifadah kalau dia belum tawaf kemarin, atau dia menyembelih kalau dia belum menyembelih kemarin. Jelas ya? Baik. Jadi ini mabit di Mina, dan mabit di Mina ini dari kewajiban. Ya, dari kewajiban. Karena itu kalau ada yang setelah tawaf ifadah langsung dia pulang, belum bermalam di Mina, ya, maka ini dia kena 3 dam. Dia wajib menyembelih 3 ekor kambing. Karena dia meninggalkan berapa kewajiban? Meninggalkan 3 kewajiban. Yang pertama dia tinggalkan kewajiban mabit. Yang kedua dia tinggalkan kewajiban melempar di tanggal 11, 12, dan 13. Yang ketiga dia tinggalkan kewajiban tawaf wada. Ya, walaupun dia setelah tawaf ifadah, dia niatkan wada juga, atau misalnya setelah tawaf ifadah, dia tawaf wada lagi. Ya, so, tawaf wada'nya waktu itu dihitung tidak syah. Karena dilakukan bukan pada waktunya. Wada itu waktunya kapan? Setelah selesai hari-hari Mina. Selesai hari Mina, dia keluar ingin wada, itu baru waktunya wada. Tapi kalau dia lakukan di tanggal 11 tidak syah tawaf wada'nya. Jelas ya? Tidak syah tawaf wada'nya. Nah, baik. Jadi dia tidak bermalam kecuali di Mina. Kemudian beliau katakan fayarmi biha. Kemudian dia melempar jamrah. Nah, ini bermalam bagi jemaah haji ya. Tapi kalau dia misalnya ada keperluan di Mekah, ada tugas di Mekah, ya, ada hal yang maslahat di Mekah, tidak ada masalah. Seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau minta izin agar supaya di malam hari di Mekah, beliau tetap di Mekah supaya bisa menimba air Zam-Zam. Ya, sebab Al-Abbas waktu itu beliau di musim haji punya proyek memberi minum jemaah haji. Ya, karena itu menimbanya dari mana? Dari malam hari. Bukan ketika orang mau minum baru menimba. Tapi dia timba dulu dari malam hari, dia penuhi air sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau siang hari orang datang, sisa dia berikan minum dari air Zam-Zam. Jelas ya? Jadi kalau ada masalah seperti ini tidak ada masalah. Demikian pula orang yang ada tugas, misalnya dia terlibat dalam memandu ibadah haji dan dia diperlukan untuk berada di Mekah memberikan penyuluhan di tempat-tempat tertentu, tidak ada masalah dia bermalam di Mekah. Tapi begitu waktu melempar dia ke Mina untuk pergi melempar. Jelas ya? Jadi boleh gugur bermalamnya kalau ada keperluannya. Iya. Kemudian kata beliau fayarmi biha al-jamrah ba'da zawal min ayyamiha. Kemudian dia melempar jamrah setelah matahari tergelincir dari hari-harinya. Jadi tanggal 11, 12, dan 13 apa kegiatan jemaah haji? Yaitu melempar jamrah. Nah, inilah jamrah, 3 jamrah yang dilempar.
3 jamrah semuanya dilempar. Jamrah pertama, kedua, dan apa? Ketiga. Akan diterangkan nanti rinciannya. Hanya waktu pelemparannya di sini diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Bahwa waktu pelemparannya adalah kapan? Setelah matahari tergelincir. Ini waktu pelemparannya. Jadi tidak boleh melempar sebelum matahari tergelincir. Iya. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi, melempar setelah matahari tergelincir. Sebagaimana syah di dalam sejumlah hadis. Karena itu dari kesalahan umum jemaah haji, mereka melempar kadang sebelum matahari terbit. Ada yang kadang melempar subuh-subuh. Ya. Nah ini perlu saya ingatkan ya, sebab jemaah haji Indonesia kayaknya dari tuntunannya, dari madhabnya di Indonesia memang sudah diajarkan seperti itu. Iya. Kadang ada jemaah haji cerita, oh saya tadi pergi melempar, tidak rame kok katanya. Ya. Memang tidak rame sebab waktunya belum lempar. Jelas ya? Tidak terlalu ramai. Ya. Coba kalau dia di waktu melempar setelah matahari tergelincir. Nah itu waktu orang pergi melempar. Nah, maka siapa yang melempar sebelum matahari tergelincir, sebelum duhur dia melempar, maka ini pelemparannya tidak syah, dia ulangi lagi. Jelas ya? Dia ulangi. Baik. Nah kalau misalnya setelah duhur padat, ramai seperti keadaan sekarang ini, ramai sekali, boleh dia undur sampai sore. Kalau sore masih ramai, boleh dia undur sampai malam. Malam sampai ramai, boleh dia undur sampai apa? Sampai subuh, tidak ada masalah. Ya, karena orang yang sakit, boleh dia gabungkan melempar di hari terakhir. Misalnya dia sakit, hari tanggal 11, tanggal 12, dia sakit. Tanggal 13 harus keluar dari Mina. Tanggal 13 ini dia lempar semuanya untuk 3 hari. Nggak apa-apa. Karena memang ada apa? Ada udzur. Ini tidak ada masalah. Semuanya masih waktu. Tapi kalau dia melempar sebelum matahari tergelincir, itu artinya dia melempar sebelum waktunya. Dan tidak syah ibadah kalau belum waktunya. Jelas ya? Dari sini penekanan tentang masalah melempar. Ya, berapa yang dia lempar? Kata beliau, kullu jamratin bisabai hatayat. Setiap jamrah dia harus melempar dengan 7 batu. Ya, karena setiap harinya dia melempar 3 jamrah, maka paling minimal dia siapkan berapa? Dia siapkan 21 batu. Tidak apa-apa dia lebihkan sedikit. Kalau misalnya ada batunya yang jatuh, ya, atau ada batunya yang tercecer di jalan. Jelas ya? Baik, saya kira cukup dalam sini. InsyaAllah ta'ala kita sambung nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.